Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas mini riset mata kuliah MSDM. Judul yang kami angkat ialah perekrutan sumber daya manusia di pabrik tempe Purwodadi. Sebelumnya, kelompok kami memiliki 3 anggota, yaitu saya sendiri, Hamam Abdul Rashid dengan NIM B100-200-249, Gia Sanda Oktrian Alnahuna dengan NIM B100-200-258, dan yang terakhir Eliana Ayu Pramesti dengan NIM B100-200-267. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan mempresentasikan latar belakang pabrik yang kami angkat sebagai bahan mini riset ini. Pabrik tempe ini dinamakan Pabrik Tempe Bersemi. Lokasi pabrik ini tepat berada di Kecamatan Gerobokan, Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah. Pada mulanya, pabrik tempe ini merupakan usaha keluarga dan pabrik tempe ini berdiri pada tahun 1984 dan pendirinya ialah Bapak Kusayen. Dan sekarang pabrik tempe ini memiliki permintaan yang banyak dan berkembang dengan pesat dikarenakan owner bisa memanage pabrik dengan baik. Di sisi lain, pabrik tempe Bersemi juga merupakan salah satu pabrik yang memiliki potensi sebagai salah satu penghasil produk tempe, dan selain itu di pabrik tempe Bersemi sudah memiliki beberapa karyawan. Jumlah karyawan di pabrik tempe Bersemi saat ini sudah ada 11 orang. Saat konsumen atau pembeli tempe di pabrik tempe Bersemi meningkat, owner akan melakukan rekrutmen orang agar pabrik tempenya pun berjalan. Tempe dibuat dengan beragam ukuran dan kemasan. Untuk tempe kemasan plastik dengan berbagai ukuran dengan rata-rata harga jual diantaranya 500, 1000 hingga 2000 rupiah. Selain dengan kemasan plastik, terdapat pula tempe dengan kemasan daun jati. Setiap harinya, kedelai yang dibutuhkan pabrik tempe ini rata-rata sebanyak 60 kilo sampai dengan 80 kilo. Memasuki pokok pembahasan, apa saja yang akan kita bahas di presentasi kali ini? Langsung saja. Di sini kami memiliki 6 pembahasan. Yang pertama, cara perekrutan karyawan. Yang kedua, sumber calon rekrutmen. Yang ketiga, waktu informasi rekrutmen. Yang keempat, platform dalam perekrutan online. Yang kelima, alasan rekrutmen online. Dan yang terakhir, yang keenam, mengatasi cara rekrutmen yang kurang. Untuk pembahasan secara rinci akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Gia Sanda Oktrian Alnahuna. Untuknya kami persilahkan. Yang pertama, cara perekrutan karyawan. Pada saat ini, pabrik tempe Bersemi Purwodadi sedang melakukan rekrutmen karyawan karena keinginan konsumen atau pembeli di pabrik tersebut sedang meningkat. Cara merekrut karyawan di pabrik tempe Bersemi tersebut menggunakan cara online maupun offline. Pabrik tersebut melakukan beberapa cara untuk melakukan perekrutan karyawan. Yang pertama, pabrik tersebut akan menyebar informasi adanya perekrutan karyawan baru. Yang kedua, calon karyawan baru akan datang ke pabrik Bersemi. Yang ketiga, calon karyawan membawa syarat yang diperlukan untuk mendaftarkan di pabrik tersebut, yaitu berupa berkas data diri. Yang keempat, pabrik tersebut akan melakukan screening seleksi untuk karyawan baru dengan online maupun offline. Yang kelima, pabrik tersebut akan melakukan seleksi tes untuk mengetahui skill calon karyawan baru. Yang keenam, pabrik akan melakukan wawancara kerja kepada calon karyawan baru. Yang ketujuh, kemudian pabrik akan memberikan keputusan diterima atau tidaknya calon karyawan baru. Yang terakhir, jika karyawan tersebut diterima, maka langsung dipekerjakan di pabrik tersebut sesuai skill. Yang kedua, sumber calon rekrutmen. Calon tenaga kerja di pabrik tempe Bersemi yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Internal organisasi, yang pertama, promosi. Pabrik tersebut akan mengambil karyawan baru dari promosi yang ada. Yang kedua, transfer. Pabrik tersebut akan mentransfer karyawan yang memiliki skill khusus. Yang ketiga, pengkaryaan karyawan kembali. Pabrik akan melakukan pengkaryaan karyawan baru kembali. Yang keempat, karyawan kontrak. Jika pabrik membutuhkan karyawan sementara, maka pabrik akan merekrut karyawan dengan sistem kontrak. Eksternal organisasi. Yang pertama, anggota keluarga owner. Pabrik akan merekrut atau mengambil karyawan bisa dari keluarga yang memiliki skill yang dibutuhkan di pabrik tersebut. Yang kedua, teman atau anggota keluarga karyawan. Pabrik tersebut akan mengambil karyawan dari teman karyawan yang bekerja di pabrik tersebut dan yang memiliki skill dan dibutuhkan di pabrik tersebut. Yang ketiga, lamaran terdahulu yang telah masuk. Pabrik akan mengambil karyawan yang memiliki skill khusus dari lamaran
terdahulu yang telah masuk di pabrik tersebut. Yang keempat, agen tenaga kerja. Pabrik bisa merekrut karyawan baru dari agen tenaga kerja. Yang kelima, karyawan perusahaan lain. Pabrik juga bisa merekrut atau mengambil karyawan dari perusahaan lain yang memiliki skill yang khusus. Yang keenam, asosiasi profesi. Pabrik juga mengambil karyawan yang memiliki skill atau dari asosiasi profesi. Yang ketiga, waktu informasi rekrutmen. Pabrik tempe bersemi memberikan waktu jeda antara informasi dan waktu pelatihan atau training. Hal ini dilakukan agar calon rekrutmen dapat mempersiapkan diri dalam melamar pekerjaan. Mereka akan menyesuaikan dan mempersiapkan diri mereka masing-masing setelah mendapatkan informasi pengrekrutan di pabrik tempe bersemi tersebut. Waktu yang tepat saat memberikan informasi kepada calon rekrutmen. Yang pertama, pabrik akan memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan selama 3 hari sampai 1 bulan sebelum merekrut karyawan. Yang kedua, pabrik akan memberikan cantuman terkait tempat apa saja yang dibutuhkan dalam merekrutmen. Yang ketiga, pabrik juga akan memberikan waktu training sebelum menerima calon rekrutmen. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Eliana Ayu Pramesti. Kepadanya kami persilahkan. Yang keempat, terdapat platform dalam perekrutan online. Metode perekrutan karyawan dengan sumber dari luar pabrik tempe bersemi dapat dilakukan dengan cara melalui iklan di media massa seperti WhatsApp dan Facebook. Yang kedua, melalui iklan atau advertensi. Hal ini diharapkan pabrik tersebut dapat merekrut calon tenaga kerja dengan spesifikasi tertentu dan dengan pengalaman kerja. Perekrutan melalui iklan ini biasanya disertai dengan suatu janji yang menarik, misalnya gaji yang besar, masa depan yang menarik, dan sebagainya. Pabrik ini juga melakukan rekrutmen secara offline melalui informasi dari mulut ke mulut. Selain itu, jika tidak ada respon terhadap informasi perekrutan tersebut, maka pabrik ini melakukan rekrutmen dengan cara mendatangi langsung orang yang di sekitarnya yang memiliki skill yang ahli dalam bidang pekerjaan tersebut. Yang kelima, terdapat alasan rekrutmen online. Pabrik tempe bersemi lebih memilih rekrutmen secara online karena memiliki banyak keuntungan. Dari rekrutmen online tersebut dapat menjangkau jangkauan yang lebih luas dan mudah digunakan, dan hemat biaya karena umumnya meminimalkan biaya tenaga kerja serta mempersingkat proses perekrutan. Pada saat perekrutan online, pabrik tempe bersemi juga menggunakan internet yang produktif. Hal ini untuk perekrutan telah mempermudah untuk mencari kandidat dan melakukan wawancara serta memproses dokumen terkait yang diperlukan untuk merekrut dan melatih kandidat. Pembahasan yang terakhir yaitu mengatasi cara rekrutmen yang kurang. Berikut tips dan trik owner pabrik tempe bersemi terapkan untuk menghadapi karyawan yang terbukti memiliki penurunan kinerja. Nah, yang pertama yaitu berikan feedback yang jelas. Kedua, cari tahu mengapa karyawan menurun kinerjanya. Yang ketiga, ciptakan tujuan performa bersama. Terakhir, akui dan hargai setiap perbaikan dari karyawan tersebut. Selanjutnya, sebelum penutup, kami akan mewawancarai owner dari pabrik tempe yang ada di Purwodadi yang langsung diwakili salah satu teman kita yaitu Eliana. Perkenalkan, nama saya Eliana Ayu Pramesti, perwakilan dari kelompok 2 untuk mewawancarai narasumber kali ini yaitu pemilik pabrik tempe di Purwodadi Grobogan dengan Ibu Rumiati. Selamat siang Ibu. Siang. Bu, apakah untuk saat ini Ibu membutuhkan karyawan dalam memproduksi barang atau tidak? Maksudnya masih membutuhkan lagi gitu? Ya. Untuk karyawan kita antisipasi biasanya itu kalau rekrut karyawan kan nggak sekali jadi untuk yang ahli intinya. Nah, kita tetap mencari untuk antisipasi misalkan kok ada tenaga kerja atau karyawan kami yang dengan syarat tiba-tiba resign, kita bisa ada cadangan seperti itu. Sebelum kami tutup, kami meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang kami buat sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.